Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shurur anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada kitab Qasasul Anbiya lil Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Masih dalam kisah Ibrahim alaihissalam. Terakhir sampai ucapan penulis rahimahullahu ta'ala, beliau mengutip dalam surah Al-Anbiya dari ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-70. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-68. Percakapan Ibrahim alaihissalam setelah beliau menghancurkan berhala demi berhala, arca-arca yang disembah selain Allah, karena mereka menyembah Allah tapi mereka menyembah juga arca-arca mereka. Maka Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk berpikir. Arca-arca tersebut pecah, patung-patung tersebut hancur berkeping-keping. Tidak lagi yang tersisa kecuali yang paling besar, mbahnya patung. Dan Ibrahim meletakkan kampaknya di patung tersebut. Maka ketika mereka bertanya, apakah engkau Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Tanya saja yang paling gede itu. Mungkin yang besar itu tuh pelakunya. Dia cemburu. Kalau untuk diduakan, dia nggak mau diduakan, dia pengen sendirian. Dia tidak ingin diperlakukan seperti itu. Dia nggak ridha dengan peribadatan kepada selain dia. Karenanya dia hancurkan arca-arca yang kecil supaya kalian menyembah arca yang besar. Mungkin itu maksudnya. Kalau nggak percaya, tanya aja tuh sama yang paling besar itu. Akhirnya mereka kembali kepada diri-diri mereka, menanyakan kepada diri-diri mereka. Mereka mengakui kebodohan mereka. Ya iya Ibrahim, itu kan patung, mana bisa ngomong. Patung kan nggak bisa bicara. Kau sudah tahu patung tuh nggak bisa ngomong, kenapa kami harus ngomong sama patung? Disinilah Ibrahim menegakkan hujahnya. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum uffil lakum wa lima ta'budun. Apakah kalian menyembah selain Allah? Ma la yanfa'ukum, ya barang tentu sudah bisa dipastikan selain Allah pasti nggak bisa ngasih manfaat. Bagaimana mungkin kalian beribadah kepada sesuatu yang nggak bisa ngasih manfaat buat kalian? Apa faidahnya menyembah sesuatu yang nggak bisa memberikan pertolongan, menyembah sesuatu yang nggak bisa ngasih manfaat? Kau sakit nggak bisa disembuhkan, kau lapar nggak dikasih makan, kau haus nggak dikasih minum, kau berada di dalam suatu bahaya, kau tidak mendapatkan pertolongan. Kenapa kau nyembah sesuatu yang lemah? Wala yadhurrukum, dan dia nggak bisa ngasih bahaya buat kalian. Bagaimana mungkin dia ngasih bahaya?
hancur tuh Tuhanmu tuh, berkeping-keping, hancur. Apa dia bisa menolong kalian? Lah nolong diri sendiri aja nggak sanggup. Uffil lakum, celaka kalian. Walima ta'buduna min dunillah, celaka kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Mungkin kalau bahasa keren ya, persetan dengan kalian. Walima ta'buduna min dunillah, dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Afala taqilun, tidakkah kalian gunakan akal-akal kalian? Kalau kalian menyembah, kalau kalian memberikan ritual peribadatan kepada yang kalian sembah, maka yang kalian sembah itu harus kuat. Dia sanggup memberikan pertolongan, dia sanggup memberikan manfaat, dia mampu, dia kuasa. Itu sifat Tuhan yang berhak untuk diibadati. Ya kalau nggak bisa memberikan pertolongan, nggak bisa memberikan perlindungan, nggak bisa ngasih manfaat, untuk apa kau menyembah mereka? Mana akalmu? Ketika mereka nggak bisa menolong Tuhan-Tuhan mereka, ketika mereka nggak punya bukti, ketika mereka nggak punya hujjah untuk melawan Ibrahim alaihissalam. Biasa ya, kalau anda seorang ahlus sunnah, anda mendakwahkan tauhid, anda mendakwahkan sunnah, ternyata ditolak sama masyarakat, mereka mengusir anda, mereka mencibir anda, jangan sedih. Biasa yang kayak gitu. Yang penting anda tunjukkan, saya melakukan hal seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demikian di dalam Al-Quran Al-Karim, ayat yang sekian, surat ini. Jelaskan. Nabi SAW mengatakan demikian dan demikian. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menerapkan ayat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum menerapkan hadis ini. Seperti ini keadaannya. Saya cuma coba ngikutin aja apa yang Allah sudah tetapkan di dalam Al-Quran, apa yang sudah ditetapkan oleh sunnah Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih, sudah saya terapkan. Saya mengikuti jalannya mereka, para salaf, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sudah saya ikuti. Saya nggak menambah, saya cuma ngikutin aja. Tapi kalau anda dicibir, anda dirasani, anda dijadikan sebagai buah bibir masyarakat, sabar, biasa yang kayak gitu. Sudah menjadi sifat ahlul batil ketika mereka ditegakkan hujah. Allah mengatakan demikian, Nabi mengatakan demikian, biasanya mereka akan menggunakan otot. Kita lihat ya, seperti apa kaumnya Ibrahim alaihissalam. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qalu harriquhu, bakar Ibrahim alaihissalam, wansuru alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kalian, bantu Tuhan-Tuhan kalian yang sudah dihancurkan oleh Ibrahim alaihissalam, tangkap dia, bakar dia. Lihat ya, orasi-orasi ahlul batil, mana rahmatnya? Ahlul iman itu ahlul rahmah. Thumma kana minal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Lihat ya, orang yang beriman itu seperti itu keadaannya. Kemudian mereka, orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang beriman dengan keyakinan mereka dan membuahkan dengan amalan yang saleh. Iman mereka berbuah menjadi amalan yang saleh, dan mereka mewasiatkan satu dengan yang lain supaya saling memberikan wasiat, supaya saling sabar. Sabar wa tawassaw bil marhamah, dan saling mewasiatkan untuk saling berkasih sayang. Itu sifat mukmin. Tapi mereka ahlul batil, meskipun mungkin mereka, saya beriman, meskipun mereka katakan saya juga muslim, tapi kalau mereka tidak memiliki hujjah dari amalan-amalan yang mereka ada-adakan, biasanya kalau sudah kalah ngomong, otot yang bicara, bukan ilmu,
bukan dalil yang keluar, tapi kepalan tangan, orasi masyarakat untuk membakar, untuk merusak. Itu bukan ahlus sunnah. Anda ahlus sunnah, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah tuh nggak suka ribut-ribut. Tapi kalau mereka mendengar, mereka tahu kalau Allah dilanggar kehormatannya, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam dihinakan sunnahnya, mereka nggak takut untuk ribut. Itu ahlu sunnah. Lihat Ibrahim alaihissalam berdakwah di jalan Allah, menegakkan hujah, nggak takut ribut-ribut, bahkan nyawa sekalipun nggak takut Ibrahim alaihissalam. Itu yang membedakan kita dengan mereka para nabi. Kalau kita beda jamaah, kalau diajak kepada hal-hal yang baik, mungkin kita masih mikir, aduh, yang lain aja deh, baru sibuk. Sibuk apa? Sibuk jualan. Loh, kenapa jualan? Jualan dalam rangka mencari nafkah, memberi nafkah untuk anak dan istri, itu bagian daripada jihad di jalan Allah. Itu pikiran kita. Menggunakan ayat, menggunakan hadis, bukan pada tempatnya. Tapi kalau mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka mendapatkan informasi Nabi memerintahkan ini, berangkat mereka, nggak peduli dengan kebunnya, nggak peduli dengan ladang-ladangnya, seperti Abu Khaythamah radhiyallahu ta'ala anhu. Perang Tabuk, musim panas, perjalanan dari Mekah atau dari Madinah menuju Tabuk itu sekitar 6 jam perjalanan, naik mobil ngebut 100 km per jam, itu 6 jam perjalanan. Lah Nabi bisa sampai seminggu perjalanannya, seminggu 2 minggu perjalanannya, mungkin bisa sebulan perjalanan kaki, perjalanan kuda. Dan di sana tuh nggak ada air, susah memang. Dan qadarullah ketika saya di sana belum sempat ya ke Tabuk. Jauh memang, medannya luar biasa. Medannya pasir, batu, tandus, luar biasa. Meskipun sekarang sudah banyak, ada sebagian masyarakat Baduy, masyarakat kampung sana. Lah zaman Rasul alaihissalam sekarang aja masih sepi. Apalagi dulu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Medannya terjal, nggak ada air, musim panas. Musim panas di sini panas ketika berjalan padang pasir, dan kebetulan Madinah kalau musim panas itu muncul mayang-mayang kurma dan juga anggur menampakkan perhiasannya. Di Madinah diuji dengan dunia, di Tabuk diuji dengan padang pasir. Dan di sana terdapat musuh yang tak terkalahkan, pasukan Syam, Romawi. Nabi berangkat, Nabi. Sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentu berangkat semua. Ada juga sahabat yang nggak berangkat, seperti Abu Khaythamah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau punya istri 2, punya kebun kurma dan punya kebun anggur. Siang bolong, waktu duha, beliau main air. Istri pertama, istri kedua kumpul bareng, nggak ribut, nggak ada ibaratnya piring terbang, bakyak melayang di rumah, nggak ada. Alhamdulillah, anteng, rukun gitu, nggak malu-maluin. Baru ngaji sunnah, masya Allah, masuk pintu poligami, ya Allah besok cerai. La ilaha illallah. Menikahi janda, menjadikan istri pertama janda demi menikahi janda. La ilaha illallah. Abu Janda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berdua sama istrinya main air, masya Allah, rukun luar biasa. Beliau ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah rindangnya pohon kurma, kebun anggur, asyik makan kurma, asyik makan anggur, main air seger waktu duha. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi pasukan Romawi, berangkat menuju Tabuk, perang yang sangat terjal sekali medannya, tidak ada air di sana. Sementara aku duduk dengan 2 istriku bersenang-senang, sementara Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan kepanasan di sana.
tinggalin istrinya. Yang beb tinggal. Ana mau pergi. Kemana bang? Nyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri nggak gerung-gerung di situ. Jangan be, jangan bang, jangan papa. Justru istri mendukung. Siap, saya siap ditinggal. Temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat sudah. Maka ketika Rasul alaihi salatu wasallam sedang duduk bersama para sahabat istirahat, dari kejauhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat titik putih. Ada orang berjalan pakai jubah putih di sana. Siapa itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kun Aba Khaythamah." Tatapan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tajam daripada mata elang. Dari kejauhan bisa melihat beliau dengan izin Allah tentunya. Jadilah itu Abu Khaythamah. Itu Abu Khaythamah. Semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat. Ternyata betul Abu Khaythamah radhiyallahu taala anhu. Tuh mental sahabat radhiyallahu taala anhu. Enggak takut dakwah. Enggak takut dagangannya sepi, enggak takut kalau dagangannya enggak laku, enggak takut kalau istrinya ngomel-ngomel misalnya, suaminya dakwah misalnya. Istri ngomel, biarin ngomel. Yang penting Anda berjalan di jalan Allah, bukan nongkrong sama teman-teman Anda, istri di rumah. Alasannya apa? Nih baru dakwah. Dakwah apa di warung Para sahabat radhiyallahu taala anhu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjalan. Meskipun resikonya harus kehilangan istri. Meskipun resikonya harus kehilangan anak. Lagi mana nggak kehilangan anak sama istri, lawang jihad sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu siap sudah. Siap meninggalkan anak, siap meninggalkan istri. Anak nangis, istri nangis, jalan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lebih didahulukan ketimbang keluarganya. Itu mental sahabat. Kalau kita kebalik, pakai dalil yang lain, pakai hadis yang lain untuk membela keluarga, untuk mengesampingkan dakwahnya. Para dakwah ini, masya Allah, nggak butuh antum. Antum butuh dakwah. Kalau antum nggak mau dakwah, Allah nggak rugi. Siap-siap, antum akan diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa antum nggak rugi ketika itu? Antum nggak mau dakwah, Ustaz, pandemi Ustaz, la ilaha illallah. Antum jangan paranoid lah. Seandainya antum takut sama corona seperti antum takut sama Allah, Ana bisa memprediksikan, Ana berhusnudzon sama antum, antum bakal masuk surga insyaallah taala. Ana enggak memastikan, tapi Ana berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum takut dengan corona seperti antum takut sama Allah Subhanahu wa taala, antum bisa masuk surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, ini kita belum nyampe level ini. Jangan rasa takut sama Allah deh. Saya belum nyampe kepada level itu. Cuman Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan Allah di sini ada dua maksudnya. Tafsir yang pertama, dia tahu akan kebesaran Allah, dia tahu akan keagungan Allah, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut itulah wa nahan nafsanil hawa. Dia tinggalkan, dia tahan hawa nafsunya untuk dia tidak salurkan hawa nafsunya karena takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan Allah, takut kalau dia nanti akan berhadapan dengan Allah. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman.
Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali pasti kalian akan diajak bicara sama Allah, kalian akan berjumpa dengan Allah, diajak ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penterjemah antara engkau dengan Tuhanmu, enggak ada penterjemah. Maka siapa yang takut dengan hari itu? Siapa yang takut dengan Allah? Siapa yang takut dengan kedudukan Allah? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Buahnya dia tahan hawa nafsunya, untuk dia tidak salurkan hawa nafsu yang menyimpang. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surga adalah tempat kembalinya. Pandemi, masjid udah dibuka, udah ada Jumatan, udah ada sholat 5 waktu, udah ada taklim. Ustaz, pandemi Ustaz, maklum Ustaz, takut urusan antum. Kita maklumin, cuma kita ngingetin aja. Seandainya antum takut sama Allah seperti antum takut sama corona, antum tempuh sebab-sebabnya. Nggak mau salaman kan? Cuci tangan, pakai masker. Berarti apa? Antum takut sama corona, menempuh sebab-sebabnya. Seandainya antum takut sama Allah, antum tempuh sebab-sebabnya. Ya kita husnudzan, saya husnudzan kalau antum masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kan itu jamaah, ana enggak mentazkiyah diri sendiri. Wah ustaz hebat, ustaz takwa, ustaz berani sama corona. Lah. Ana pun khawatir dengan corona. Tapi kekhawatiran itu jangan sampai menghambat antum untuk beramal dengan amalan yang soleh. Berapa banyak manusia mati dengan sebab selain corona? Diabetes, tabrakan. Berapa banyak manusia mati bukan gara-gara corona? Ada juga yang kanker, kantong kering, kehabisan duit, banyak utang, gantung diri. Kenapa? Hatinya lemah. Imannya melemah, habis lama-lama digerogotin oleh kefuturan. Nas'alullah salam wal afiyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita tahu letak kekuatan mereka sahabat ya radhiyallahu taala. Seandainya sahabat masih hidup ya. Seandainya para sahabat masih hidup, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, berangkat jihad. Ada yang ngomong enggak? Ya Rasul, baru pandemi, pending dulu ya jihadnya. Enggak mungkin jamaah. Mereka enggak takut mati. Meskipun ada hadis tentang wabah taun, ada peristiwa lockdown pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada aturannya. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam nanti akan menerapkan lockdown nanti insyaallah ta'ala. Kapan Nabi Isa akan lockdown? Nanti ketika keluar Ya'juj dan Ma'juj. Allah memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk masuk ke dalam bukit, sembunyi ke dalam gua, nggak boleh keluar. Lockdown nanti Nabi Isa di akhir zaman. Karena tidak ada satupun yang sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Akhir zaman. Insya Allah pasti terjadi. Karena Nabi yang mengabarkannya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim. Saya ingatkan buat saya pribadi dan juga antum, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu antum. Pintu kebaikan masih banyak. Jangan sampai corona, jangan sampai wabah ini menghambat perjalanan antum menuju kebaikan demi kebaikan. Pintu dakwah banyak yang terbuka, antum masuk ke dalamnya. Ustaz, pintu kebaikan kan banyak, nggak mesti lewat pintu dakwah. Ya urusan antum. Tapi tidak ada kebaikan yang paling baik, tidak ada jihad yang paling benar jihadnya selain menuntut ilmu. Selain menuntut ilmu, dakwah bagian daripada ilmu. Kan itu jamaah. Semangat, mana semangat antum? Pandemi kurang duit, bisnis ini, tawarin ini, peci dijual, masker dijual, apalagi dijual, payung dijual, musim panas juga dijual payung. La ilaha illallah, bendera jual Agustus. Subhanallah. Kenapa pandemi Zat? Jadi ahlu bisnis, antum penuntut ilmu silahkan jualan, tapi jangan takut antum jadi orang miskin. Menuntut ilmu nggak jadikan antum miskin. Ingat hadis Anas bin Malik, Anda pernah bawakan ya?
Ada seorang pebisnis, yang satu kakaknya atau adiknya, dia taklim. Satu saat ngobrol sama Nabi, enaknya dia taklim aja. Saya usaha kerja. Hasil kerja saya, usaha saya salurkan buat saudara saya yang duduk sama Anda ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kau mendapatkan rizki karena temanmu, karena saudaramu taklim. Jadi taklim, jadi nuntut ilmu, dakwah, itu sebab kau mendapatkan rizki. La haula wa la quwwata illa billah. Takut silahkan takut, tapi jangan berlebihan. Takut itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia makhluk. Corona itu makhluk. COVID-19 itu makhluk. Jangan sampai antum takut sama makhluk, lupa dengan Khaliq. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alaihissalam, qalu harriqu, bunuh Ibrahim, bakar dia. Ini kenapa Ibrahim dibakar ini? Banyak utang. Kenapa beliau dibakar? Bikin rame-rame di kampung, demo dia? Tidak. Alaihissalam dakwah, menegakkan hujjah, menegakkan hujjah tauhid, menegakkan bumi agar ditegakkan padanya tauhid dan sunnah. Ibrahim pada zamannya, meskipun nyawa taruhannya. Ini Ibrahim ya, Nabi alaihi salatu wassalam. Para sahabat juga sama kayak gitu. Nggak takut mereka mati. Tapi bukan artinya mereka hidup konyol, tidak. Tapi kalau buat agama, kalau buat Allah, kalau buat Rasulnya, apapun pasti akan mereka hadapi. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Di antara mereka manusia ada laki-laki, kata Allah subhanahu wa ta'ala, rijalun, laki-laki yang mereka telah berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah laki-laki yang jujur. Mereka telah berjanji kepada Allah untuk membela Allah, membela Rasulnya. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang menunaikan janjinya. Di antaranya ada seorang yang bernama Anas ibn Nadhr. Ini pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau itu berjanji ingin membela Allah dan Rasulnya, dan beliau benar, nggak takut mati, membela Islam, membela la ilaha illallah, membela sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempur sampai habis, nggak berbentuk mukanya, dicacah dengan pedang oleh mereka kaum musyrikin, sampai keluarga nggak kenal ini siapa ini siapa, mukanya hilang, matanya hilang, hidungnya hilang, telinganya hilang, jadi mayit tanpa ada identitas yang bisa dikenali, hilang sudah. Dilihat, ternyata lihat ada jarinya, ada cincin, dilihat, oh ini kakak saya, ini kakak saya, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Turun ayat berkenaan tentang mereka. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi. Di antara orang-orang yang beriman itu ada laki-laki, kata Allah. Rijal, laki-laki yang jujur kepada Allah. Jujurnya nggak kepada orang. Oh, saya itu, saya ini, saya itu. Nggak usah ngomong. Ngomongnya sama Allah. Jangankan duit jemaah, nyawa pun hilang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Berjalan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jujur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Faminhum man qada nahbahu. Di antara mereka ada yang menunaikan janjinya. Di antara mereka mayantazir, ada juga yang menunggu-nunggu. Sahabat saya telah meninggalkan saya. Dia telah berjihad di jalan Allah dan dia telah
gugur syahid di jalan Allah. Kapan ya giliran saya? Tuh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka adalah orang-orang yang benar keimanannya. Karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Anda dipertanyakan imannya. Sejauh mana keimanannya? Yuk saya ngajak Anda, saya pribadi dan juga antum, yuk benahi ketakwaan kita. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Ya Allah, kita minta kepada Engkau ya Allah, berikanlah kepada kami ya Allah rasa takut kepada Engkau ya Allah. Dengan rasa takut itu ya Allah akan menghalangi kami ya Allah, menghalangi antara kami dengan bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Berikan kami rasa takut ya Allah. Jazakallahu. Karena kita kurang takut sama Allah. Kita takut sama fakir. Kita takut sama penyakit. Kita tempuh sebabnya, serius dengan menempuhnya, dengan sebenar-benar sebab dia tempuh. Tapi kalau menempuh jalan menuju Allah, ya kadang tawakal udah ada yang masuk lewat pintu itu, Anda di belakang aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kadang kita malu ya kalau baca riwayat-riwayat Nabi, riwayat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, pengorbanan mereka luar biasa. Sementara kita cuma baca, cuma ngomong, tapi nggak ada tindakan. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bunuh Ibrahim, bakar dia. Wansuru alihatakum, tolong Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin, jika kalian benar-benar melakukannya, kerjakan sekarang, kata Namrud la'in. Dan di sini ya ada hadis sahih ya, hadis Ahmad, dihasankan oleh Syekh Nasir Albani rahimallahu taala. Ada seorang akhwat datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ternyata di rumah Aisyah itu ada tombak. Ditanya, "Ma hadza?" Ini apa? Ternyata kata Aisyah apa? Ini tombak untuk membunuh tokek. Bukan cicak ya, tokek. Untuk membunuh tokek. Kenapa? Disebutkan hadisnya. Kullu syai', segala sesuatu, kata Nabi SAW, menolong Ibrahim alaihissalam. Segala sesuatu menolong Ibrahim. Bagaimana caranya supaya api padam? Illa al-wazag, kecuali tokek. Tokek itu ikut yanfukh, dia meniup api tersebut supaya api itu ikut terus membakar Ibrahim. Kan itu Nabi memerintahkan untuk membunuh tokek. Ini buat ibu-ibu ya, jangan geling lihat tokek, bagel aja, gebuk aja sudah. Aisyah radhiyallahu taala, istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membunuh tokek. Kenapa? Karena suaminya memerintahkan. Terdapat padanya pahala. Bunuh tokek. Jangan ditangkap, dijual. Kenapa? Karena punya poster yang jumbo, dijual. Lah, jangan matikan dia. Maka ketika Ibrahim alaihissalam dibakar oleh mereka, Allah berfirman kepada api ya, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami pun berkata kepada api itu, ya nar kuni bardan wa salama. Hai api, jadilah kau dingin, wa salama, dan menyelamatkan. Dingin bukan dingin yang mematikan, karena ada sifat dingin yang mematikan, karena itu Allah rinci kepada api. Dingin tapi dinginnya menghangatkan, menyelamatkan Ibrahim, bukan dingin mematikan. Ala Ibrahim, berikan rasa dingin. Di situ ada riwayat ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Kashfus Syubhat ya, beliau menyebutkan riwayat-riwayat sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Beliau itu didatangin Jibril. Jibril alaihissalam mendatangi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, alaka hajatun. Ya Ibrahim, kau perlu bantuan? Ini lagi di ketepel ya, manjanik namanya. Apa bahasa ininya, Indonesianya? Hah? Pasak bumi, itu jamu.
Ini pokoknya ketepel raksasa, ketepel raksasa. Ibrahim itu diriwayatkan dilempar, mental. Sementara situ udah ada api. Ketika mental datang Jibril, alakah hajah? Kau perlu bantuan? Coba kalau antum jadi Ibrahim, mental, mental. Perlu bantuannya? Iya banget. Tolong kan gitu ya. Minta tolong, ya Allah tolong. Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala. Kalau sama engkau enggak usah deh. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah, dia sebaik-baik penolong bagiku. La ilaha illallah. Allah berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kau dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim alaihissalam. Maka beliau pun terbang masuk ke dalam kubangan api, dan ternyata di situ api melahap segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tapi Ibrahim merasakan kehangatan di situ, sejuk, masya Allah, kayak AC ya, luar biasa. Ada juga riwayat-riwayat di situ istrinya melihat Ibrahim nangis. Gimana ya ibu-ibu ya sekarang di sini ya, ibu-ibu lihat suami dibakar depan ibu-ibu, gimana rasanya? Alhamdulillah kebetulan mau 2019 2020 ganti suami. La ilaha illallah. Ini Sarah nangis ya, tapi nangis dalam keadaan tidak histeris, tapi ya Allah selamatkan Ibrahim. Sebagian riwayat kalau ibunya Ibrahim itu pun meminta kepada Ibrahim untuk sabar. Ada beberapa riwayatnya di situ. Kalau ibunya ketika api sudah mulai padam, ibunya menasihatin supaya sabar terhadap ujian, dan ibu pengen menolongmu tapi ibu nggak sanggup. Tapi Ibrahim justru manggil ibunya, panggil bu sini. Ketika mendekat ternyata ibunya nggak kebakar, berpeluk. Ibunya memeluk Ibrahim dalam keadaan ibunya tidak terbakar juga. Itu disebutkannya dalam kitab Qasasul Anbiya milik Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Dan itu menjadi pemandangan yang luar biasa. Demikian teman-teman rahimani wa rahimakumullahu jami'an, jika Anda betul-betul membela agama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi Allah memberikan sesuatu yang tidak pernah Anda membayangkannya. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.